Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar semua, kembali lagi nih bersama kakak M. Ramah dengan NIM 22053028 dari Universitas Negeri Padang. Oke, pada kali ini kakak akan membahas materi tentang perhitungan pendapatan nasional. Adik-adik semua tahu nggak sih apa itu perhitungan pendapatan nasional? Yuk kita bahas di video berikut ini. Let's go! Hai Sobat Pintar. Nah, sesuai dengan judul kita di atas tadi, kita sekarang akan membahas seputar pendapatan nasional. Nah, menurut adik-adik semua, apakah pendapatan nasional itu berguna bagi seluruh negara atau tidak? Yuk kita bahas satu persatu. Let's go. Nah, poin pertama, kakak akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Nah, adik-adik semua tahu nggak sih apa itu pendapatan nasional? Ya, kakak jelasin. Nah, eh, pengertian pendapatan nasional itu sendiri adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan oleh negara untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara yang digunakan dalam suatu periode tertentu. Nah, kali ini kita akan masuk pada poin yang kedua. Oke. Pada poin kali ini, kakak akan menjelaskan tentang jenis pendekatan yang digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional. Oke. Itu jenis perhitungannya itu atau jenis pendekatannya, yang pertama itu jenis pendekatan produksi. Pada pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, pada pendekatan ini hanya mencangkup kegiatan atau perhitungan yang disebabkan oleh sektor produksi saja. Nah, poin yang kedua itu menggunakan pendekatan pendapatan. Oke. Dalam menggunakan pendekatan pendapatan, perhitungan pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan masyarakat pemilih faktor produksi sebagai balas jasa bagi mereka yang telah berperan dalam proses produksi. Oke, pada poin ketiga itu kita menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, pada pendekatan pengeluaran, untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh permintaan akhir dari pada seluruh pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan distribusi dalam suatu negara. Nah, kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Oke. Adik-adik semua tahu nggak sih apa itu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional yang kita bahas dari tadi? Nah, kakak mengambil beberapa poin dari manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu, pendapatan nasional mempunyai manfaat untuk mengukur tingkat kemakmuran dari suatu negara. Kenapa bisa dikatakan demikian? Bahwa apabila pendapatan nasional negara itu baik atau mengalami peningkatan, maka rakyatnya akan makmur, akan mendapatkan bantuan-bantuan dan akan membuka lowongan kerja atau lapangan kerja yang cukup banyak. Maka itu termasuk salah satu manfaat dari pendapatan nasional. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah melakukan evaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Nah, apabila suatu negara mempunyai pendapatan nasional yang menurun, maka harus melakukan evaluasi kinerja dari sektor pemerintah atau sektor lainnya supaya tidak terjadi inflasi APBN dan defisit APBN. Nah, poin selanjutnya dari manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah mengukur perubahan perekonomian dari suatu negara. Kita bisa melihat bahwa apabila pendapatan nasional itu baik, maka perekonomian juga akan membaik. Dan sebaliknya, apabila pendapatan nasional itu buruk, maka perekonomian juga akan ikut memburuk. Nah, poin selanjutnya tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah bisa membandingkan kinerja dari beberapa sektor perekonomian suatu negara.
Mungkin dari sektor produksi, sektor distribusi, sektor konsumen, dan sektor lain-lainnya. Nah, poin terakhir dari manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah itu bisa mengukur indikator kualitas hidup masyarakat dari suatu negara. Kenapa bisa dikatakan demikian? Bahwa apabila pendapatan nasional itu baik, maka pengangguran dari suatu negara tersebut akan menurun. Dan apabila pendapatan nasional itu rendah, maka pengangguran juga akan ikut meninggi atau melonjak. Nah, sekian uh, penyampaian materi dari kakak. Semoga materi yang telah kakak bacakan tadi bisa, atau kakak jelaskan tadi, bisa bermanfaat bagi kita semua. Kakak M. Rama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, see you.